Jangan salah pilih referensi ataupun guru. Salah gaul masih mudah untuk diperbaiki. Tapi salah pilih guru atau pengajian bisa menyebabkan fatal, menyesal di dunia dan di akhirat karena tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atbahi wa ahbabihi ila yaumin nahdah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya ulama dengan khutbah? Karena di masa-masa kini terlebih teman-teman kaum milenial ataupun generasi Z, generasi Alpha, mereka tidak mengerti mana yang ulama, mana khutbah. Ulama adalah orang yang luas ilmunya, sehingga pemahamannya tidak tekstual, tapi kontekstual atau substantif. Sedangkan khutbah itu orang yang pandai bicara, biasa tausiah, bisa untuk menjadi orator, dia pandai untuk berbicara di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita menyaksikan ada orang-orang seperti itu, belum tentu itu adalah ulama. Tapi banyak juga ulama yang memang mereka bisa menyampaikan ilmu di khalayak ramai. Tausiah bisa. Jadi, bedakan antara ulama dengan khutbah. Terlebih di akhir zaman, kata baginda Rasul, qalilul ulama katsirul khutbah. Akhir zaman, ulama semakin sedikit, sedangkan orang yang pandai bicara, orator, itu semakin banyak. Bahkan kadang-kadang memaksakan diri dengan label ulama, memakaikan dirinya pada dirinya dengan pakaian ulama, tapi ternyata tidak mumpuni, ilmunya tidak luas. Asal dia bicara saja di media, dia bicara di panggung, dia bicara di mimbar, langsung dianggap ulama. Belum tentu seperti itu. Karena menjadi seorang ulama, itu harus diakui kealimannya oleh para ulama sezamannya dan setelahnya. Itu baru ulama. Kalau oleh ulama sezamannya tidak dianggap alim, dia bukan ulama. Itu hanya khutbah saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia begitu saja. Walakinnallaha yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yanqa alimun, dalam riwayat yang lain, hatta idza lam yubqi alimun, sehingga kalau orang alim itu sudah punah, sudah tinggal sedikit, jarang, susah kita menemukannya, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia akan mengangkat para pemimpinnya, ulamanya, muftinya, gurunya dari kalangan orang-orang yang bodoh pemahamannya tentang agama. Fasu'ilu fa'aftau bi'uri ilmin. Orang-orang seperti ini tatkala ditanya, maka akan berfatwa tanpa landasan ilmu yang kompeten, yang mumpuni. Tidak memiliki validitas ilmu dari para ulama-ulama sebelumnya. Kemudian, bagaimana akibatnya? Fadallu adallu. Orang itu akan menjadi sesat dan membawa kesesatan bagi orang lain. Menyesatkan orang banyak. Walaupun pandai berbicara, dia serampangan berfatwa. Padahal dia tidak punya kompetensi ilmu, validitas ilmu dari guru-gurunya. Tidak punya. Seseorang bisa dikatakan alim kalau dia sudah mendapatkan pengakuan dari orang-orang alim di masanya, dari banyak orang-orang alim, dan juga diakui keilmuannya oleh orang-orang yang alim di masa berikutnya. Jadi jangan salah pilih referensi ataupun guru. Salah gaul masih mudah untuk diperbaiki. Tapi salah pilih guru atau pengajian bisa menyebabkan fatal, menyesal di dunia dan di akhirat karena tersesat. Ketersesatan itu bisa saja karena pemahaman yang dangkal tentang agama. Orang bisa salah dalam pengaplikasian syariah walaupun merujuk pada dalil. Seperti halnya Dzulkhuwaisirah, Ibnu Muljam,
Ibnu Muljam itu pimpinan guru tahfidz Al-Quran. Tapi ia membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika mengimami sholat subuh. Apakah itu tindakan yang benar? Menurut syariat salah. Tapi Ibnu Muljam punya dalil. Dan ketika membunuh Sayyidina Ali yang sedang mengimami sholat subuh, dia mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran. Ketika dia ditangkap dan diadili dan akan dieksekusi, dia pun berkata kepada eksekutor, "Jangan kau bunuh aku sekaligus, tapi putuskanlah setiap anggota tubuhku sedikit demi sedikit, agar aku bisa melihat tubuhku hancur dalam menegakkan syariatnya Allah." Jadi banyak orang-orang yang ternyata semangat jihadnya besar, tapi tidak didasari dengan ilmu, yang akhirnya salah kaprah. Mereka anggap mereka mati syahid, malah sebenarnya mati sangit. Bukan mati syahid, ya, mati sangit. Itu kematiannya membuat dia itu jadi bau arang karena terbakar ngebom. Itu karena salah pilih guru. Jadi dulu orang yang hanya mengandalkan hafalan Al-Quran, pimpinan guru tahfidz itu Ibnu Muljam, karena kedangkalan pemahamannya tentang Al-Quran. Bukan hafalannya, dia hafal Al-Quran. Pimpinan guru tahfidz di masa Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sahabat Amr bin As menjadi gubernur di Mesir, meminta sekelompok guru tahfidz. Dikirimkanlah delegasi guru tahfidz, yang memimpinnya saat itu adalah Ibnu Muljam. Di kemudian waktu dialah justru yang membunuh menantu Rasul Sayyidina Ali karramallahu wajhah saat mengimami sholat subuh dengan mengulang-ulang sebuah ayat tentang perjuangan, tentang jihad, tentang kebenaran. Apakah orang ini tidak menggunakan Al-Quran? Dia menggunakan Al-Quran sebagai label pembenaran dirinya, tapi dia telah tertanggal dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Mimma akhafu alaikum rajulun qara al-Quran hatta idza ru'yat bahjatuhu alaih in fasakha anhu." Yang aku khawatirkan, salah satu yang aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah adanya orang yang bacaan Qurannya memukau kalian. Hafalannya banyak, akan tetapi infasakho anhu, ia tertanggal dari maqasidus syariah, dari substansinya Al-Quran. Bukan hafalannya. Dia hafal. Bacaannya mengagumkan orang lain. Hafalannya banyak. Tapi tertanggal dari substansi Al-Quran. Wa nabadahu wara'a dhahri. Dan orang ini akan melemparkan Al-Quran ke belakang punggungnya. Ini bisa secara harfiah, memang nyata seperti itu, artinya tidak punya adab terhadap Al-Quran, ataupun majazi. Artinya dia tidak mengamalkan Al-Quran sama sekali secara substansi. Tapi nyata sekarang banyak orang-orang yang berdalih pengamal Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak punya adab terhadap Al-Quran itu sendiri. Al-Quran dimasukkan, Al-Quran pocket dimasukkan ke saku celana, dekat dengan kemaluannya, dibawa ke toilet. Ini kisah nyata. Saya punya jamaah namanya Ahmad Fauzi, bekerja di sebuah perusahaan otomotif. Dia masuk ke toilet karyawan, ada karyawan, temannya berarti teman kerjanya, yang mau keluar dari toilet tapi masih di dalam toilet umum, mengeluarkan Al-Quran dari saku celananya, sedangkan ponsel ada di saku dadanya. Ditegur oleh jamaah saya, oleh murid saya, "Kenapa antum bawa Al-Quran ke toilet? Ini kan cuma makhluk." Itu jawabannya. Hanya sampai lisannya saja. Sehingga kelanjutan dari hadits yang tadi, ini berarti infasakho anhu wa nabadahu wara'a dhahri, melemparkan Al-Quran ke belakang punggungnya, bisa juga maknanya memang tidak punya adab. Al-Quran ditenteng seperti jenjingan belanjaan, ya. Nah, itu tidak punya adab. Padahal kalau kita mempelajari kitab Imam An-Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, bagaimana adab tentang Al-Quran, itu diajarkan oleh Al-Hafidh An-Nawawi. Imam An-Nawawi, seorang mujtahid tarjih mazhab Syafi'i, beliau menjelaskan begitu detailnya adab tentang Al-Quran. Kemudian kembali kepada hadis yang tadi, infasakhu anhu
Kemudian wanabadahu wara dhahri. Wa sa'a ala jarihi bisayfi. Orang seperti ini hafal Quran, memukau orang lain, akan datang kepada tetangga-tetangganya, kepada saudara muslim maksudnya, dengan apa? Dengan membawa pedang. Wasa'a ala jari bisayfi, dengan membawa senjata. Apa senjatanya? Waramahu bisyirki, dan dia lemparkan tuduhan-tuduhan syirik. Kamu syirik, kamu syirik, kafir. Contoh seperti itu. Gampang serampangan menuduh syirik. Maka faqila ditanyakan oleh sahabat, ayyuhuma aula bisyirki ya Rasulullah? Siapa yang lebih pantas mendapatkan gelar atau julukan syirik itu sendiri ya Rasulullah? Al-murma awir rami. Yang dituduh atau yang menuduh? Kalau Rasul menjawab, ar-rami, orang yang menuduh itu lebih pantas dijuluki syirik. Walaupun hafal Quran, walaupun memukau orang lain atas bacaannya. Ternyata dia lebih pantas disebut syirik. Karena perilakunya seperti itu. Seperti halnya dalam hadis yang lain, nanti di akhir zaman, sayakhruju fi akhir zaman, sufahaul ahlam ahdathul asnan. Nanti akan muncul di akhir zaman, orang yang bergigi susu, orang yang umuran juga masih muda, masih bayi seolah-olah. Maksudnya apa? Pemahaman terhadap agamanya, bukan umur secara lahiriah, tapi pemahaman umur beragamanya masih muda. Makanya sekarang banyak orang-orang yang dengan dalilnya hijrah, kemudian ditunjukkannya dengan bacaan Al-Quran supaya memukau teman-temannya yang lain. Ya, yaqra'unal Quran. Mereka membaca Al-Quran. Kemudian wa yaquluna min kalami khairil bariyah. Mereka juga menyampaikan hadis-hadis Rasul, berbicaranya sunnah-sunnah, Al-Quran sunnah. Seperti itu. Akan tetapi imanuhum hanajirahum. Imannya hanya sebatas kerongkongan saja. Omong doang. Yaitu disebut khutbah. Imanum hanajirahum. Imannya hanya sebatas kerongkongannya saja. Yakhrujuna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyati. Mereka mudah keluar dari Islam seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Walaupun bacaan Qur'annya memukau, tapi mudah melesat dari agama, keluar dari agama. Karena mereka mudah sekali menuduh syirik dan semacamnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah dimanapun berada, oleh karenanya belajarlah terus, jangan pernah berhenti, karena ilmu tidak ada ujungnya. Hanya Allah yang memiliki samudera ilmu itu sendiri. Dan jangan salah pilih guru serta pengajian, termasuk channel-channel media kajian-kajian Islami.